Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar pada tematik 2G. Subtema kedua, kita masuk pada pelajaran 4 dengan judul Kebersamaan saat berolahraga. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian di halaman 86. Hari ini kita akan belajar muatan matematika, PJOK, dan SBDP. Untuk yang matematika, nanti kita akan belajar mengurutkan bangun datar yang berbentuk sama, mulai dari yang paling kecil dan yang paling besar. Untuk PJOK, kita akan belajar bagaimana cara melakukan variasi gerakan berpindah atau lokomotor dalam aktivitas senam lantai. Kemudian untuk SBDP, kita akan menggambar imajinatif 2 dimensi sesuai tema. Kebersamaan saat berolahraga. Anak-anak, coba kalian ingat kembali saat kalian melakukan kegiatan berolahraga bersama teman-teman di sekolah. Tentunya sangat menyenangkan, bukan? Semoga pandemi ini cepat berlalu ya anak-anak. Kita bersabar dan berdoa bersama agar kita kembali dapat belajar di sekolah bersama teman-teman, sehingga kita pun bisa berolahraga bersama. Kebersamaan saat berolahraga tentunya mempunyai berbagai manfaat. Dengan berolahraga bersama, diantaranya akan menciptakan suasana menyenangkan. Selain itu, kita pun dapat menjalin pertemanan yang baik dengan teman-teman kita. Kita dapat semakin akrab dengan melaksanakan kegiatan bersama. Olahraga pun menjadi lebih bersemangat ketika kita melakukannya bersama teman-teman. Selain itu, dengan olahraga bersama, kita pun dapat melatih sportivitas. Kita menjadi sportif ketika misalkan kita kalah, kita dapat menerima kekalahan dan tetap dapat merasakan kebahagiaan dari tim yang menang. Atau ketika kita menang, kita pun tidak sombong. Sehingga dengan olahraga bersama, kita dapat mendapatkan banyak manfaat yang baik atau yang positif. Olahraga membuat tubuh kita sehat dan bugar. Tentunya anak-anak harus senantiasa berolahraga ya, walaupun anak-anak belajar dari rumah. Banyak sekali jenis olahraga yang dapat kita lakukan, baik secara bersama-sama ataupun kita lakukan sendiri. Salah satunya yaitu senam lantai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar salah satu gerakan senam lantai. Hari ini, kita akan belajar kembali salah satu gerakan senam lantai yang termasuk ke dalam gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor merupakan gerakan senam lantai yang menimbulkan atau menyebabkan gerakan perpindahan. Jadi gerakan-gerakan ini menyebabkan perpindahan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gerakan berikut ini. Yang pertama yaitu meletakkan matras secara memanjang. Jadi alat yang digunakan dalam senam lantai berupa gerakan lokomotor ini adalah matras. Matras merupakan salah satu alat dasar dalam senam lantai. Kemudian setelah itu, anak-anak tidurlah telentang di atas matras. Tetapi bukan di bagian tengah ya anak-anak, melainkan di bagian ujung. Kemudian anak-anak lakukanlah gerakan berguling ke samping matras
Anak-anak bergulingnya harus berhati-hati agar tidak terkeseleo. Kemudian, anak-anak berguling sampai ke ujung matras. Nah, tentunya gerakan berguling tersebut akan menimbulkan perpindahan ya anak-anak, sehingga jenis senam lantai ini disebut gerakan lokomotor atau gerakan yang menimbulkan perpindahan. Anak-anak tidak perlu melakukan gerakan-gerakan ini. Anak-anak nanti cukup mengisi pernyataan kalimat yang ada di halaman 88 nomor 1 sampai dengan 5. Jika sudah, nanti tugasnya anak-anak kumpulkan, kirimkan melalui Google Classroom. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengurutkan bangun datar yang berbentuk sama. Sekarang coba anak-anak perhatikan bangun datar berikut ini. Tampak 5 bangun datar berbentuk lingkaran. Tentunya ukuran dari lingkaran-lingkaran tersebut berbeda-beda. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka, urutan lingkaran tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah yang pertama yang paling kecil yaitu lingkaran yang E. Lalu, lingkaran B, kemudian lingkaran D, lalu yang lebih besar lagi adalah lingkaran C, dan yang paling besar adalah lingkaran A. Urutannya menjadi lingkaran E, B, D, C, A. Begitu ya anak-anak. Nanti agar anak-anak lebih memahami, anak-anak berlatih soal yang ada di halaman 89. Sekarang kita akan mengurutkan bangun datar berbentuk sama mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Coba anak-anak perhatikan bangun persegi panjang berikut ini. Terdapat 5 gambar persegi panjang yang ukurannya berbeda-beda. Mari kita urutkan mulai dari yang ukurannya paling besar sampai yang paling kecil. Yang pertama yaitu ada persegi panjang B, kemudian persegi panjang A, lalu persegi panjang C, persegi panjang E, dan yang paling kecil yang terakhir persegi panjang D. Begitu ya anak-anak urutannya. Menjadi B, A, C, E, dan yang terakhir D. Anak-anak nanti berlatih di halaman 90 agar anak-anak lebih memahami bagaimana mengurutkan benda mulai dari yang terkecil terbesar atau mulai dari yang terbesar ke terkecil. Untuk penilaian matematika hari ini, nanti anak-anak mengerjakan soal Google Form di Classroom. Tentunya anak-anak harus berlatih terlebih dahulu secara mandiri di buku anak-anak, agar nanti anak-anak dapat mengerjakan soal yang di Google Form dengan baik dan nilainya pun bagus. Sekarang kita lanjutkan menggambar imajinatif 2 dimensi. Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar apa itu karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi merupakan karya yang terdiri atas dimensi panjang dan dimensi lebar, seperti pada contoh-contoh berikut ini. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh karya 2 dimensi. Ketika anak-anak ingin membuat atau menciptakan karya seperti pada gambar tersebut,
Anak-anak tentunya harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan ketika anak-anak ingin membuat karya yang seperti pada tampak tersebut, yaitu kertas dan krayon atau pensil warna untuk mewarnai gambarnya. Kemudian anak-anak membutuhkan alat seperti pensil, penggaris, penghapus, sebagai penunjang ketika anak-anak membuat pola atau dasar gambarnya. Anak-anak tidak perlu menggambar ini semua, tetapi ketika anak-anak mempunyai waktu luang, anak-anak bisa mencobanya sendiri secara mandiri di rumah. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, ingat untuk mengisi refleksi di halaman 92 dan melakukan aksi yang ada di halaman 93. Untuk penilaian hari ini, anak-anak nanti mengerjakan matematika di Google Form Classroom. Kemudian anak-anak mengisi pernyataan yang ada di halaman 88 untuk yang PJOK. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, semangat, berprestasi.